Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kampar yang diwakili oleh Bapak Haji Dirham Syah MSI, yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, yang kami hormati Kepala Lembaga Kerjasama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Bapak Ibu pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Kampar. Puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan dan kesehatannya kita bisa hadir bersama dalam rangka kerjasama antara Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai dan Kemenak Kabupaten Kampar. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadi salah satu umat yang menerima syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada rangkaian kegiatan kita yang akan kita lalui dalam waktu beberapa ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Kemenak Kampar. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Selanjutnya penandatanganan MOU dan MOA, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran profil, dan terakhir adalah sosialisasi dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Bapak dan Ibu, kita melangkah kepada agenda selanjutnya, sambutan dari Kemenak Kampar kepada Bapak Haji Dirham Syah MSY. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Rektor Universitas Pahlawan beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Kasih Cermat, Bapak Kasih Konten yang kami hormati, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah yang berada di lingkungan Kementerian Kabupaten Kampar yang kami banggakan. Puji syukur malah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di Universitas Pahlawan ini dalam rangka kerjasama antara Universitas Pahlawan dan Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam tanpa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Rektor yang kami hormati, pada pertemuan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Pak Rektor, kami menyambut dengan bangga sekali dengan adanya kerjasama antara Universitas Pahlawan dengan Kementerian Agama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kampar ini. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara Universitas dan Kementerian Agama, universitas yang ada di Kabupaten Kampar, kalau kita lihat sekarang ini, memang salah satunya Universitas Pahlawan ini
lebih maju dan lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Kalau kami lihat nih Pak Rektor, sebab beberapa tahun belakangan ini dilihat dari murid atau siswa atau mahasiswa yang masuk ke fakultas atau Universitas Pahlawan ini sangat luar biasa kalau kami lihat ini. Kalau kita bandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu kami bertekad di lingkungan Kementerian Agama dengan kekuatan yang ada. Yang pertama, ada MAN di Kabupaten Kampar ini ada 4. Yang dekat itu ada 3. 1 berada di Kampar Kiri ya. Nah, dengan adanya ini kita akan bersama-sama untuk mengirim anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikannya ke universitas kita ini. Kemudian yang kedua, potensi yang ada ini pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren yang saat sekarang ini lebih dari 100 pondok yang sudah ada izinnya di Kabupaten Kampar. Kalau tidak salah jumlahnya berapa dia? 114 ini. Nah, ini pondok yang terbanyak di Provinsi Riau. Karena itu kami berharap kepada kepala madrasah, kemudian kepada pimpinan pondok untuk mensupport kerjasama kita ini. Mudah-mudahan Universitas Pahlawan Kabupaten Kampar ini bisa lebih maju, dan hendaknya Kabupaten Kampar, universitas kita yang ini bisa mewarnai pendidikan yang ada di Riau ini. Hendaknya sekali lagi kami berharap kepada seluruh pimpinan pondok dan kepala madrasah, mari sama-sama kita dukung program rektor kita yang bagus ini demi kemajuan Kabupaten Kampar ke depannya. Saya kira ini mungkin Pak Rektor yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Pahlawan Tuan Gunung Musai kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Lutfi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kakan Depak ya. Atau sorry. Sekarang enggak Depak lagi ya. Kakak Menak ya. Kakan Menak. Kakan Kemenak. Kakan Kemenak. Dan jajaran. Mungkin tadi bila sebut satu-satu ini. Dan bapak-bapak kepala sekolah menengah di bawah Departemen Agama, MAN, MAS, pesantren, apa lagi? Itu aja ya. MTS enggak, belum lagi. Coba ini kita kan bicara MAN ya, setingkat MAN. Kemudian pimpinan WIN, sini ada WR2 Pak Nizar Syarif. Ini yang namanya ini WR3. Yang paling kenal ini Pak Ismail ini. Iya. Ya, yang paling kenal dia ini Pak Ismail. Ya. Ibu Apriza, ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ini dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Nur Malina. Orang bio, Pak. Orang bio, tapi berhijrah ke Kuala. Oke. Kemudian di belakangnya lagi ini, ini yang pakai peci ini, yang ganteng ini, Dr. Samsudin. Sampingnya lagi Ibu
bagian kerjasama ya dalam dan luar negeri. Beliau ini sudah kemana-mana ini. Kemudian musnah lagi. Ada tak lainnya Pak? Ini kan bagian kerjasama, staf kerjasama, termasuk juga tadi nonser kita ini bagian kerjasama. Kemudian sebelahnya Pak Musnad, ini Ketua LPPM. Kemudian sebelahnya lagi itu Pak Dr. Winario. Oh, ini namanya nama beliau ini prodi apa nih? Yang perbankan syariah. Wahyu. Ini Wahyu itu sebelah situ dia. Ini perbankan syariah. Aku ini ada petugas-petugas kita yang lain, Supas ya. Bapak Ibu, kalau saya ini sekarang ini merasa di habitatnya. Ya, pertama, habitat saya ini memang dulu orang Depok, sekarang orang Pembenak. Jadi kalau saya sekarang ini merasa di habitat, iya, kembali ke habitat. Karena saya ini orang Depok, orang Kemenak, ya. Mulai dari awal saya menjadi pegawai ini umur tahun 1971 bulan 2 Februari tahun 1971. Ibu belum lahir kan? Bulan Juli. Saya sudah pegawai anak kemudian saya 2 tahun tapi tidak selalu di Tembilahan, karena di sana ada dulu fakultas syariah. Jadi saya berulang. Jadi jalan ke Tembilahan zaman dulu itu saya hafal betul itu. Jalan Buton, ya. Buton dan masuk sore naik pompong. Sore itu waktu itu baru kampung kecil itu. Tapi sekarang sore itu bukan main, sudah jadi kota pula itu. Jalannya jalan tanah baru itu. Itulah latar belakang saya. Hanya saja karena saya setelah tidak rektor lagi di UIN, saya di Departemen Agama ini terus punya jabatan terus itu. Mulai dari wakil dekan itu begitu tahun 71 itu sudah wakil dekan itu. Iya. Tahun 73 saya sudah dekan itu. Dekan termuda seluruh Indonesia saya kira. Umur 26 saya itu. Ya. Tanwilnya masih atau masih sederhana waktu itu. Ya, kan? Kemudian terus ya tapi kan belajar juga sambil itu untungnya kalau di perguruan tinggi ini sedikit ya, karena ini merasa habitat, tentu saya cerita tentang ya. Mungkin barangkali bisa juga menjadi mudah-mudahan inspirasi untuk anak-anak. Tahun 73 saya dekan, tapi 74 saya itu dulu ada nama sekolah program studi pasca sarjana PPS 1 tahun di Jogja 74 75 76 saya masuk di bagian penelitian di Jakarta, tapi begitu setelah masuk
saya diterima pula di penelitian ilmu sosial di Aceh tahun 77. Ya, 1 tahun saya di Aceh. Jadi saya berkenalan dengan ilmu sosial. Nah, inilah jadi makanya itu saya sekarang ini tanda tanya mengapa kok setelah rektor IAIN UIN menjadi rektor, karena saya berkenalan dengan ilmu sosial waktu penelitian tahun 1977. Kemudian saya dianukan ke Australia tapi gagal. Akhirnya saya ke Belanda, program doktor 83 84, selesai itu 89 ditempatkan di sandwich kan di Belanda. Kemudian jadi wakil rektor, ya. Ini barangkali untuk ya. Setelah rektor, belum rektor lagi, tahun 92 saya jadi anggota MPR. Mungkin orang Depak barangkali waktu itu yang jadi anggota MPR saya lah, selama untuk Riau terutama ya, selama 3 periode, 92, 97, 99. Mengapa aku turun? Jadi periodenya itu hanya 2 tahun, 97, 99 sampai Pak Habibie. Kemudian 99, 2000. Kemudian ya saya bergelut itu untuk mendirikan UIN. Mungkin di sini ada yang tamatan UIN barangkali. Dulu mendirikan UIN itu tidak gampang. Saya di demo terus itu oleh orang. Mulai dari pagi saya 3 kali disandra itu, karena prosedurnya itu sudah dibuka tapi izinnya belum ada. Informatika contohnya Pak? Iya, informatika contohnya itu. Tapi laku itu. Ya. Jadi saya disandra itu, jadi tahanan oleh mahasiswa ini. Akhirnya berhasil dapat. Untuk luar Jawa, UIN pertama itu adalah di Riau. Setelah itu baru berkembang ke mana-mana. Tapi yang pertama itu. Ya, jadi setelah saya tidak rektor lagi, maka dibangun ini. Sebetulnya ini cikal bakalnya ini tahun 96. Pas waktu saya jadi rektor. Cuma waktu itu karena saya rektor tidak bisa berkembang, ya mungkin Ida atau berapa masuk sini kan? 2000, hampir Pak Nizar yang pertama ini, yang pertama kali dia ini akper dulu dia ini, bukan akper pertama. Dia ini bahasa Bakinang tate. Itu tate. Artinya nak mau pindah. Tahun 96 lagi yang mulai di aktor. Jadi saya rektor dari 96 sampai 2005. Jadi pertumbuhannya waktu itu hanya dapat selain aktor ada akbid tahun 2003 ya. Setelah saya tidak jadi direktur lagi 2006, mulailah saya bangun di sini Stikes ini ditinggalkan. Ini supaya barangkali tahu tadi karena disinggung bagaimana perkembangannya tadi. Ya. Kemudian setelah ada Stikes tahun 2006, 2012 kita dirikan FKIP. STKIP. Kemudian 2014 itu sudah gencar kita berubah menjadi universitas. 2016 disetujui untuk jadi universitas.
Tapi baru SK-nya Januari 2017, tapi persetujuannya sudah ada pada bulan November menurut saya tahun 2012. Alhamdulillah, dulu orang waktu saya memulai ini untuk menjadi mengembangkan ini, ada profesor kita, dan dia mendapat dia kalau buka urut ini di Bangkinang. Kamu kembang. Akhirnya mundur aja tak mual. Mundur, kami berdua. Yalah. Tapi alhamdulillah kita dapat lahan ini. Sudah berkembang dari mahasiswanya dulu 200-an, 400-an, 600-an. Nah, setelah jadi universitas, alhamdulillah sekarang kita lebih 5.000. Jadi kita sudah menjadi middle class. Dan secara institusi akreditasi kita ini baik sekali. Sama dengan UIN. UIN sudah lama. Yang unggul baru Universitas Riau. UIN aja baru baik sekali. Belum. Jadi kita sudah setingkat. Kalau sama dengan UIN, baik sekali. Jadi ini baik sekali. Dan alhamdulillah prodi kita ini baru mendapat gelar unggul. Sudah ada mencapai unggul prodi kita. Itulah. Jadi mengapa ini kita bangun di sini? Karena saya memang dari dulu semasa Pak Saleh jadi bupati, saya ingin untuk Bangkinang ini sebagai pusat pendidikan. Itu aja kita juga. Karena saya lihat dulu di sini, di Bangkinang maksudnya, pernah ada jadi pusat pendidikan guru SKB namanya, sekolah di UB, itu dekat workshop sekarang itu, dekat puskesmas itu ya, pada di sana itu untuk SGB. Saya masih tahu itu nama kepala sekolahnya itu orang Siregar, Pak Siregar. Nah itu sebelum PRRI itu. Pertama saya melihat walaupun dekat untuk baru, tapi suasananya bagus. Dan alhamdulillah dapat lokasi juga kita. Karena rajin berdoa. Orang agama yang berdoa bagaimana itu supaya bisa. Doa itu memang sangat amat sekali. Bagaimana berdoa bisa berdoa. Ya. Orang tak bisa barangkali mengembangkan. Oh ya, saya ingin juga menyampaikan supaya banyak juga tidak tahu. Sebelum saya mendirikan ini bersamaan ya, bukan sebelumnya. Saya mendirikan Stikes, saya mendirikan juga Politeknik. Itu Politeknik itu ambil Lutfi yang dirikan itu. Bersama minta bantuan sama Pak Jeprinur. Ya. Jadi saya yang menetangani Jeprinur bertiga dengan dari Polman, Politeknik Polman Bandung. Ya. Jadi supaya tahu barangkali orang Departemen Agama ya enggak. Jadi yang mendirikan Politeknik itu orang Departemen Agama. Aku kira begitu. Ya, kan? Iya. Ya. Saya mendirikan itu. Ya. Nah, kemudian karena sudah ada perkembangan lalu kita berdiri UP-nya Universitas tahun 2016 SK 2017 itu ada situ nampak perkembangannya. Dan ini doa-doanya dulu kita sedikit, akhirnya kita bisa membebaskan lahan.
Oh, Bapak ini sudah dibawakan belum? Lihat kan? Ya, Pak. Lihat ke kampus Bapak. Nanti tolong lihat dulu. Sebab kalau dilihat ke belakang jauh lebih anu dari ini sih namanya. Tadi bagusnya dibawa ke belakang dulu Bapak. Ya. Siap ini nanti. Sudah tahu juga ya. Itu banyak di antaranya yang tidak tahu, yang tahunya hanya depan ini aja. Kita punya gedung di sana, ada satu gedung yang baru ini bagus. Kita alhamdulillah untuk pengembangan ini juga sebagai lahan labor juga, labor hidup, kita mendirikan kebun raya. Kebun raya nanti diadukan setelah ini ya, di lahan sekarang ini yang di blok A ini sekitar 27 hektar ya, yang sudah kita bebaskan itu. Kemudian di blok B yang sebelah sana, coba diarahkan sedikit petanya tuh Pak. Yang di sebelah sana itu 50 hektar. Ya, sebagian besar sudah kita bebaskan. Dan ada sumbangan juga dari orang. Ya. Jadi ini. Wah. Ya. Jadi ini yang sudah dibebaskan ini artinya yang sudah ini. Ya. UP-nya mana? Oh ini. Jadi tadinya ini yang di dalam ini juga dulu punya masyarakat. Lalu kita bebaskan. Posisi kita di situ. Nih. Kita dulu hanya di sini lebih kurang 8 hektar. Tapi yang kita bebaskan ini, ya, yang di dalam kampus saja ini lebih dari 8 hektar. Dulu hanya di sini aja, ini. Nah, ini sudah kita bebaskan lagi. Nah, ini kebun orang nih. Jadi betul-betul kita beli. Tidak ada yang piano. Kemudian waktu Menko PMK datang ke sini meresmikan apa nama itu dulu? Daun kelor dalam rangka program mental apa nih? Revolusi mental. Jadi beliau ke sini meresmikan. Ini menakan gapar. Kau menakan gapar atau adik gapar? Adik gapar. Mengapa tersawit gapar ya? Karena yang membukanya kau dulu adalah tanah Haji Gapar. Dan mana kau Pak? Ikut. Ini. Ini. Tanah Haji Gapar 2 hektar. Waktu itu tanah Haji Gapar itu seketik nendang dananya dadonya. Luar. Jadi kata apa? Beli luar Bapak. Berdoa aja ke Tuhan namanya. Kita doa. Ini pemandangan bagus. Kalau Bapak itu agak si goa, manang ramai. Itu contoh di puncak. Pandangannya. Jadi betul dia harus tengok, buktikan betul. Ya. Setelah tanah di Gapar dibuka, pada ajar. Lalu kita bebas sampai ke mereka. Ikon mengundulkan lalu mahal baru minta ya. Jalan. Tapi yang mengundulkan sudah bebaskan. Kok sampai ke mereka. Jadi ikut 27 hektar. Kalau yang di Siko itu 50 hektar. Jadi rencananya nanti kebun raya itu menjadi 152 hektar. Ya. Nah, itu. Jadi itu dek keluarga makanya mau sampaikan supaya kebanggaan orang Depok Semenegara.
Iya, Ya kan? Coba mau kita keluarga agama. Ya. Barangkali yang mau sampaikan juga, kita merencanakan 152 kok untuk keberayaan. Nanti kita sudah memplot itu untuk cadangan pendidikan sebanyak berapa ratus hektar? 907 hektar yang kita plot. Ini kita plot. Lalu kita masukkan dalam tata ruang untuk pendidikan. Walaupun sebelum kalau banyak ada baru tapi itu nanti dalam rangka kita akan merencanakan pendidikan di atas lahan 907 hektar. Nah, itu nanti kita inilah rencana pengembangan dari universitas. Untuk kebun raya ini kita sudah dapat rekomendasi kerjasama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu sudah mereka minta supaya cepat ya mau diresmikan. Kita sekarang sudah dalam rangka ini sudah penyiapan itu. Nah, itulah barangkali sedikit tentang perkembangan dari Universitas Pahlawan. Sekarang kita sudah punya 26 program studi ya. Khusus untuk pendidikan sekarang ada program PPG itu sertifikasi guru, tapi itu tidak masuk Departemen Agama ya, enggak. Itu tidak dari Dikti. Nah itu barangkali nanti coba diusulkan nanti supaya masuk itu. Jadi oleh pemerintah pusat, oleh Dirjen guru ya dan kependidikan ya. Nah pertama kali kita diberi jatah 90 orang untuk PPG sertifikasi guru. Yang dapat itu program itu kalau swastanya hanya 2, UP sama UIR. Gelombang kedua kita dapat 300, UIR hanya dikasih 120. Nah, jadi kepercayaan sama kita oleh pemerintah pusat. Dan kabarnya ini untuk batch ketiga ini antara 500-600 katanya kita akan dikasih. Barangkali ya bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada kita guru-guru itu dari SMA sampai SD ya, yang belum bersertifikasi. Nah, barangkali nanti itu karena di Depak Kemenaknya banyak juga yang belum bersertifikasi. Nah, ini bagaimana diusulkan itu supaya ada seperti di Ristek. Ini program seluruh Indonesia nih. Karena dari Departemen Dikbud ini ada 3 juta ya yang belum sertifikasi. Ya. 3 juta yang belum bersertifikasi, itulah yang mau disertifikasi. Mungkin di Kemenak mungkin ratusan ribu barangkali yang belum bersertifikasi. Jadi dengan bersertifikasi ini mereka dapat tunjangan sertifikasi. Nah ini. Jadi barangkali nanti perlu diusulkan ya melalui Diktis kita ya, Dirjen Diktis. Oh bukan Diktis. Pendidikan dasar kok. Enggak, kalau di Kemenak itu Diktis itu kurang tinggi itu. Iya. Dirjen Pendidikan Bang. Ya, Dirjen Pendidikan. Diktis itu direktoratnya. Kalau anunya Dirjen Pendidikan ya, pendidikan. Ya.
Jadi bisa untuk diusulkan ada semacam program proyek PPG untuk guru-guru kemana. Ya. Jadi ini saya kira cukup strategis, sehingga kami di sini diberi jatah untuk itu. Nah, ya, kemudian balik lagi kita ke masalah lain. Jadi alhamdulillah kita ini kerjasamanya cukup banyak. Nanti setelah inilah karena saya memuji setelah ini, nanti barangkali setelah itu aja ya, setelah MOU nanti ditayangkan kerjasama kita bersama dengan kebudayaan kita. Itu nanti. Itulah diantara hasil-hasil yang kita dapatkan, dan alhamdulillah ini dari bapak dari Kakang ini dulu ini hutan sebelum buka di sini dulu oleh pendidikan nyambrek di depan nyambrek rawan. Nah, kalau turun rawan ada lama makanya rawan kejahatan. Ya. Tapi setelah kita bangun ini Kapuk, ini menjadi kota satelit untuk Pontianak. Kalau mana-mana katanya ramainya di situ. Dan perumahan-perumahan berkembang di perumahan. Jadi sudah tidak langsung kita sudah membantu ini program pemerintah. Nah, gitu. Iko si kau masuk suku Mendek yang ya Pak. Adik si adik. Sampai anak kemenakan Mendek yang datuk tu banyak juga. Banyak tak tahu. So, saya ini memang tidak sempat karena itu silaturahmi dengan menakar, karena waktu saya habis di situ. Ya, ke pulau saja. Iya. Kalau sejarah Pak, dulu belajar di masjid pintu kamar itu buka juga tidak mampu. Belajar besar. Buka pintu kamar. Cuma ini baru. Kok ramai? Coba nama ya Ustaz. Manusia. Iya, tak tahu ya, baru dah. Ini banyak kadang-kadang banyak mahasiswa itu kan lupa pada bapak. Ya Pak. Banyak. Karena ayahnya itu termasuk yang tua sudah paling tua lah barangkali kalau anak itu ya. Jadi itu ya. Jadi kita melaporkan bagaimana. Dan barangkali belum sampai. UP kok uang cicilan ya. Uang tunggakan sebanyak-banyak. Lebih banyak tunggakan daripada yang masuk 40% ya Pak. Ya. 60% itu menunggai puluhan miliar. Tahu? Jarang orang tahu kan. Asal kuliah anak menakan bawa kan ke
kepala kades mau kades lurah. Asal mau peminatnya tidak ada duit, asal mau perjanjian. Bila kena bayi lah. Iya. Jadi ada yang bayar biasa, tak berapa tuh, buat perjanjian, cicil, pencicil kedua ya, cicilan. Ketika perjanjian wah, lock ya, ya. Bayar. Sehingga tunggakan, ya, anu kita tuh puluhan miliar. Miliar. Kalau umpamanya ada tahun anggaran itu 30 miliar neracanya, dia masuk 10 miliar baru 12. Sisanya itu nunggak. Tapi insya Allah bisa jalan. Ada yang nak mana? Tapi kenapa tak tahu tu orangnya? Yang betul-betul hati ada juga yang mana? Tak tahu. Apa ni kau tu ada betul hati? Dan dengan kita full ni kita bisa untuk tanah wilayah tu ingin mengambil aja. Patang tu ada seminar tanah wilayah. Nanti akan ada diskusi tanah wilayah lagi. Bagaimana? Kita ada. Nah, tak mana ada. Nanti insya Allah kita diselesaikan. Makanya itu. Ya itu. Iya, ada orang itu melapor. Jadi itulah barangkali yang perlu sampaikan. Mohon maaf agak panjang kita ya. Coba sangat berubah ya. Ya, kalau guru besar tu anunya itu ya. Iya itu kan. Jadi itulah barangkali. Jadi oleh sebab itu terakhir barangkali dan memang kita dalam orang beragama agamis. Jadi kalau tidak ada perlu studinya yang berbau agama kan berdosa. Maka dibuka fakultas agamis untuk sementara baru dibuka 20 studi, yaitu ekonomi syariah dan perbankan syariah. Jadi dalam itulah barangkali kerjasama kita ini bagaimana anak-anak kita yang berbakat dalam bidang bisnis perbankan, khususnya yang berbau syariah, cobalah kita. Insya Allah masa depannya cukup bagus. Karena kekurangan itu banyak sekali itu tenaga ekonomi syariah, perbankan syariah. Insya Allah dapat mengangkut. Jadi yang kita baru buka perbankan syariah dengan ekonomi syariah, ya. Jadi insya Allah kita kerjasama dengan bank-bank. Jadi tidak usah khawatir. Gelar sarjananya sarjana ekonomi, bukan sarjana ekonomi Islam, sarjana ekonomi (SA). Ya, sarjana ekonomi. Dan tidak usah takut UKT. Nah, UKT-nya tadi kan. Kalau UKT itu melipit-lipit nanya orang luar negeri, itu baru aja. Tapi ada administrasinya, tetap administrasinya ada, ya kan? Dia. Nah, nanti mau selesai mau itu biasanya minta selesai kan? Iya, tentang. Tapi ada juga tidak selesai itu. Akhirnya bagaimana Pak? Habis perjanjian berlaku kau uang so dia bayar. Contoh apa itu? Contoh apa aja nak makan itu. Ya.
Ya, siapa nama Pak Fuad ya? Siapa nama? Ani Patla, Pudla. Kalau tak tahu berak, Nuna ini masih sehat lagi. Sampai salam itu apa? Bau minginya tu. Umi Nuraan. Namanya kalau sudah Umi Nuraan. Johari bagaimana? Sehat deh. Johari, ketik kau? Meninggal Pak. Kalau ini. Tinggal mini siano le, mini mendiang siano ya, nam ketik. Mustamidali. Si? Safrida. Jadi amaknya tuh Nuraan. Ayah kau? Meninggal ya. Ya, jadi barangkali itu yang barangkali mengenai PIN, dan insya Allah kita sudah mendunia. Tidak. Kita ngomong orang dengan UIN kita lebih banyak dengan luar negeri kita dan efektif. Kita sambung. UIN itu juga, UIN katanya internasional, tapi ya bekerja sama, tapi tidak ada itu realisasi aja. Mampu dia anunya baru kan. Jadi kalau anak-anak Bapak Ibu yang di jurusan teknik itu ada program unggulan kita gini 3+2. 3 tahun di Siko, 2 tahun di Taiwan mendapat master bidang teknik. Ini banyak yang tidak tahu ya, nilai ya. Jadi tolong sampaikan itu. Teknik, bidang teknik, terutama industri ya, dan informatika juga kalau bisa. Jadi 3 tahun di sini langsung, tapi ya bahasa Inggrisnya agak bagus sih. Jadi kalau ada anak-anak kita yang dan sudah jalan. 3 tahun di sini teknik, 2 tahun di Taiwan. Itu biasanya itu dapat beasiswa dari Taiwan. Ya. Hanya ongkos kesananya bayar semua. Aku juga itu. Untuk Sati lama bukan itu, membuat jalan. Atau lah disampaikan itu. Kemudahan-kemudahan itu. Ya. Kita kalau jadi dosen ya, kalau bahasa Inggrisnya bagus, ya anak si apa namanya, ke ke Hungaria, apa namanya, Dedi Gusman, Agus Ominwang, ya, itu ngambil doktor di Debrecen University. Kita kerjasama, kerjasama betul, kerjasama mengirimkan ke Debrecen, ya, nomor 2 universitas besar di Hongaria. Yang kedua ya nilai, ya, wah itu. Jadi kuliah di sini, insya Allah jalur ke luar negeri itu terbuka. Di UIN untuk tu lah. Di UIN letak tu lah. Di UIN letak. Kalau di situ dijamin. Itulah lobby-lobby kita. Nanti bisa tengok kerjasama kita nanti. Jadi hendaknya Bapak Ibu tentu saya harapkan jadi ada juga lah menjadi bagian dari Universitas Pahlawan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di sini kita visi kita apa? Kualitas dan kewirausahaan. Jadi ada semangat kewirausahaan kita. Jadi
quality and entrepreneurship. Itulah yang kami bawa ini dengan kerjasama dengan Unila kemana-mana. Ya, insya Allah kita sudah ada dengan PUM negeri Belanda, insya Allah itu untuk peternakan ya. Nanti siapa yang ada minat peternakan itu bisa kita masukkan dalam grup UMKM. Nanti ada kita bukan dari Belanda itu memberikan training. Ya, insya Allah ini baru 10, maksimal berapa? 250 grup, baru 10 kita buat. Siapa yang mau peternakan, buat grup. Jadi bisa, mungkin bisa kalau sudah bisa minta dana kepada Pemda kemana nanti. Nah itulah yang dapat kita lakukan, kerjakan, ya. Nah itulah kiprah dari Universitas Pahlawan. Semoga hendaknya dapat diketahui oleh masyarakat dan tidak perlu. Maka itu saya yakin daripada jauh-jauh ke UIR, termasuk UNRI, lebih baik sih. Tapi mahal. Kualitas. Bukan bisa dianggur. Mahal. Bisa dianggur. Iya, bukan bisa dianggur. Itu kan. Dikatakan bagaimana? Kita sudah ada unggul kita, prodi kita. Kepercayaan pusat kepada prodi-prodi kita. Ya. Barangkali demikian, ya. Teruslah orang panggil apa? Itu kalau profesor mau jelas. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya apresiasi. Dan itu bukan basa-basi itu. Saya mengatakan bahwa saya ini rasanya di habitatnya sendiri. Itu. Ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU dan MOA kerjasama. Yang pertama, penandatanganan MOU antara Universitas Pahlawan dan Kemenak Kampar. Kami mengundang Rektor Universitas Pahlawan Dr. Ketua Mesai dan PLH Kemenak Kabupaten Kampar. Manizal masuk Manizal. Pas. Pas. Selanjutnya penandatanganan MOA antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Madrasah. Kami mengundang Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Kasih Pendidikan Madrasah untuk dapat mengambil tempat bersama dengan Rektor dan Rektor.
Jadi dirimu memikirkan apa yang kau inginkan. Itu udah tinggi langsung tamat aja deh, tamat aja. Pasal udah terbaca. Belajar gampang. Boleh dipingatkan dulu ke sini. Ada 3 dulu. Kami lihat 3. Ya. 1, 2, 3. Di sini Pak. Di sini Pak. 2, 3. Oh, gila. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya penandatanganan MOA antara Komunitas Agama Islam dan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Kami mengundang Dekan Fakultas Agama Islam dan Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Bapak yang sebelah situ. 1, 2, 3. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat.